Sahabat Qur'an Marum yang terkasih, renungan kita pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 akan disampaikan oleh Frater Fajar, calon imam diosesan Keuskupan Malang. Para sahabat Qur'an Marum yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi bersama saya Frater Fajar pada Kamis 9 Juli 2020. Pada hari ini bacaan diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Mari kita bersama-sama membaca bacaan Injil pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ segera seseorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Qur'an Marum yang dikasihi oleh Tuhan, setelah memanggil dan memilih 12 pria untuk menjadi rasul-rasul Yesus kemudian mengutus ke-12 muridnya itu untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah yang sudah dekat ini menandakan bahwa Allah sendiri telah datang di tengah-tengah umatnya, telah datang ke dalam dunia. Kehadiran Allah memberikan kesembuhan dan keselamatan. Untuk melakukan tugas perutusan ini, Yesus sendiri memberikan kuasanya kepada para rasul untuk menyembuhkan orang sakit, untuk membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan. Yesus juga berpesan kepada para rasul yang telah menerima dengan cuma-cuma, maka Yesus juga berharap agar para rasul memberikan segala yang telah diberikan oleh Yesus dengan cuma-cuma. Tuhan mewariskan kuasanya kepada para murid untuk melayani sesama tanpa terkecuali. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering lupa bahwa kita sering lupa mengandalkan Tuhan, dan kita masih meminta imbalan dari setiap pelayanan yang telah kita lakukan. Padahal apa? Padahal kita sudah memperoleh kasih karunia dari Tuhan secara cuma-cuma. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu ingat untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pelayanan kita. Karena kita bukan apa-apa tanpa kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Para saudara Qur'an Marum yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua ini adalah utusan Tuhan. Kita semua masuk dalam hitungan murid Tuhan. Kita diutus untuk pergi dan mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan.
Tuhan mengutus para murid supaya menjadi utusan yang selalu belajar dari pengalaman bersama orang lain untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tentu saja dalam menjalankan misi kebaikan itu tidaklah mudah. Ada saat-saat di mana kita mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Kita mengalami kesulitan dalam berrelasi dengan sesama, dalam berkomunikasi dengan sesama kita. Mungkin dalam banyak hal kita banyak berbeda dengan orang lain, tetapi kita juga lupa bahwa perbedaan-perbedaan itu selalu menjadi kesempatan bagi kita untuk melakukan kebaikan kepada sesama. Ada perbedaan-perbedaan yang dapat membawa kita kepada penganiayaan, tetapi yang terpenting di sini adalah kebaikan adalah segalanya. Kebaikan selalu menang. Jangan berhenti berbuat baik. Salah satu pesan Yesus kepada muridnya adalah, janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Mungkin bagi kita tidak masuk akal, karena Yesus berpesan seperti itu. Dan tentunya pesan Yesus ini terasa berat dan juga membuat kita ragu sehingga kita merasa takut. Namun melalui pesan ini Yesus juga ingin menyatakan kepada para muridnya dan juga kepada kita bahwa Ia sendiri akan menyertai kita dalam mewartakan kerajaan Allah. Yesus sendiri telah berpesan kepada kita bahwa Ia akan selalu menyertai kita pada akhir zaman. Kutipan inspiratif dari Bunda Teresa dari Kalkuta bunyinya seperti ini, para saudara. Jangan biarkan setiap orang yang datang kepada Anda pergi tanpa merasa lebih baik atau lebih bahagia. Jadilah ungkapan hidup dari kebaikan Tuhan, kebaikan dalam wajah Anda, kebaikan dalam mata Anda, dan kebaikan dalam senyuman Anda. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.